Aku kaget banget loh denger ceritanya dari ibu. Sebenarnya tadi malam tuh aku pengen banget langsung nyamperin kamu ke kamar. Cuma ibu bilang jangan dulu, soalnya takutnya kamu masih sedih. Iya, nggak apa-apa kok, Wit. Padahal Bowo ini kenal banget sama Lingga. Jadi nggak nyangka kalau Lingga bisa seperti itu. Ya, kenyataannya begitu. Mbak, pokoknya aku berdoa yang terbaik ya buat hubungan keluarga Mbak sama Mas Lingga. Apa perlu Bowo ngomong sama Lingga aja, Mbak? Biar aku omel-omelin, tak marahin, kalau perlu tak pites. Ya mudah-mudahan nggak bales ya. Emangnya kamu berani marahin Mas Lingga? Ingat ya Mas Lingga itu kepala dinas Bogor. Jabatannya jauh banget di atas kamu. Berani? Iya, Pak. Iya lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Biar aku selesain sendiri aja masalah aku sama Mas Lingga. Kita berdoa yang terbaik ya, Mbak. Ya wis kalau gitu saya mau permisi juga. Ini mau langsung berangkat ke pos damkar. Aku juga berangkat kerja Mbak. Main hati-hati ya. Iya, kalau ada apa-apa kabarin ya. Hati-hati. Dewi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kedatangan saya ke sini mau menanyakan soal Pak Lingga dengan Hanifa, anak saya. Karena Hanifa sudah menceritakan semuanya pada saya. Angga. Ayo ganteng. Angga udah siap untuk ke Gria Cintennya. Oh, ya udah. Angga udah siap ke Gria Cinten sama Yangti sama Yangkung. Siap. Ya udah kita berangkat ya. Oke. Ma, Mama nggak ikut. Enggak sayang, Mama di rumah aja. Kamu ke Gria Cinten temenin Bule Ajeng, Yangti, Yangkung ya. Oke, Mama. Oh iya, Nduk. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, kamu telepon ibu atau bapak. Ya, Bu. Ayo, Kita berangkat ya. Hati-hati ya. ayo, Angga, ayo. Ya. Ayo, Papa berangkat dulu ya. 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 Salim dulu sama Mama. Salim. Ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo. 18 Desember, hari anniversary pernikahanku yang keempat. Kata orang, masa kritis pernikahan itu dimulai dari tahun kelima. Tapi belum juga memasuki tahun kelima, semuanya udah berantakan. Pernikahan ini diambang kehancuran. Beri aku kekuatan untuk melewati ini semua ya Allah. Siapa ya? Halo? Halo, selamat pagi dengan Bu Arini. Iya, saya dengan Arini. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Handoyo. Pak Handoyo. Iya betul, Bu. Apa kabar Bu Arini? Baik, Pak. Maaf, tapi ada perlu apa ya Bapak telepon saya? Bu Arini bisa ketemu dengan saya di Diamond Cafe siang ini. Ya, sekitar jam 12 siang. Ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Arini. Baik, Pak. Saya ke sana siang ini ya. Baik, terima kasih Bu Arini. Sampai ketemu ya. Iya, Pak. Apa yang mau disampaikan Pak Handoyo ke aku? Apa ini soal perbuatan Hanifah atau soal Mas Lingga? Apa dia sama seperti putrinya mau menyuruh aku bercerai dengan Mas Lingga? Selamat siang Pak Handoyo. Selamat siang Bu Arini. Mari, silakan duduk. Oh ya, terima kasih. Ya, Bu Arini mau pesan apa? Nggak usah Pak. Saya nggak minum apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Pak Handoyo mengajak saya bertemu ada masalah ya Pak? Masalah dengan suami saya atau? Ya, memang ini ada hubungannya dengan Pak Lingga. Saya mau bicara soal hubungan Hanifa, anak saya, dengan Pak Lingga, suami Bu Arini.
Maaf Pak, tapi kalau mau membicarakan soal itu menurut saya tidak ada yang perlu dibicarakan Pak. Jadi maaf saya permisi ya. Bu Arini, tunggu. Saya mohon kita harus bicarakan ini. Beri kesempatan saya untuk menjelaskannya, Bu. Jadi, beberapa hari yang lalu saya mendatangi anak saya di apartemennya. Tapi Hani sama Palingga itu saling mencintai. Apa benar kamu sudah tidur dengan Lingga? Kamu yakin? Ayah tahu betul siapa anak ayah. Anak ayah bukan orang yang gampang jatuh ke dalam pelukan pria sembarangan. Benar kalian sudah berhubungan sejauh itu? Bener kok ayah. Palingga itu kemarin malam memang kesini. Kalau ayah nggak percaya tanya aja sama resepsionis. Ani bahkan punya rekaman CCTV di koridor. Rekaman CCTV di koridor? Iya, ayah nggak percaya. Ini Hani kasih lihat deh. Berikan bukti yang lebih kuat ke ayah nih. Bukan hanya CCTV koridor. Masa iya Hani rekam momen sama Pak Lingga? Kan gak mungkin. Sepertinya kamu lupa. Ayah pernah pasang CCTV di dalam unit apartemen kamu ini. Jadi, ayah bisa cek semua rekaman CCTV di dalam unit ini untuk mengetahui kebenarannya. Kamu mau jujur sama ayah? Atau ayah akan cek semua rekaman CCTV di dalam unit apartemen kamu ini? Saya bicara jujur, Bu Arini. Tidak ada yang saya kurang-kurangi. Tidak ada yang saya lebih-lebihkan. Karena ini juga menyangkut masa depan anak saya. Bahkan untuk lebih meyakinkan, saya sempat mengecek CCTV di unit apartemen anak saya. Dari situ saya memastikan dan sangat yakin sekali, Palingga tidak tidur dengan anak saya. Jadi saya harap Bu Arini tidak meragukan lagi Palingga. Karena Pak Lingga betul-betul mencintai Bu Arini. Pak Handoyo, saya minta maaf. Tapi saya nggak bisa membalas perasaan Hanifah, anak Bapak. Karena saya sangat mencintai istri saya, Pak. Dan kalau Bapak marah dan kecewa, saya nggak bisa melakukan apapun selain menerimanya. Saya rela kehilangan segalanya, termasuk jabatan saya. Dibandingkan saya harus kehilangan istri saya, Pak. Itu yang Palingga katakan sama saya. Dan saya yakin betul dengan ketulusan cinta Palingga. Dan dari sorot matanya, saya melihat Palingga begitu tulus mencintai Bu Arini dan tidak mau berpisah dengan Ibu. Soal Hanifah, apa yang dia lakukan selama ini karena guncangan jiwanya. Beberapa waktu lalu, dia baru saja diputuskan sama tunangannya. Calon suaminya memutuskan anak saya dan kembali ke mantan pacarnya. Padahal kedua orang tua sudah bertemu. Dan pesta pernikahan siap untuk digelar. Tapi akhirnya harus batal. Ya mungkin di masa-masa galau itu Hanifah jadi menyalahartikan sikap baik Pak Lingga sebagai bentuk perhatian. Bu Arini, saya mohon maaf dan sangat malu sekali atas perbuatan anak saya. Saya masih banyak urusan, saya permisi dulu. Mari, Pak. Setelah mendengar yang sebenarnya dari Pak Handoyo. Dan awalnya aku juga bilang sama dia untuk mengantarkan dia ke rumah sakit aja. Tapi dia bersikeras meminta untuk diantarkan pulang ke rumahnya, ke apartemen. Sampai di sana, aku bantu dia untuk minum obatnya dan ambilkan minumnya.
Dan tiba-tiba dia cium aku. Aku shock. Dia berbuat sampai sejauh itu. Aku sama sekali nggak nyangka. Tapi setelah itu aku langsung dorong dia. Dan aku pergi dari sana. Cuma itu yang terjadi di antara aku dan Hanifah. Nggak lebih, nggak ada yang lain. Apa yang Pak Handoyo ceritakan sama seperti yang Mas Lingga bilang. Aku minta maaf, aku tahu aku salah. Aku nggak cerita sama kamu. Itu karena aku takut kalau kamu marah dan meninggalkan aku. Sedangkan aku nggak bisa kehilangan kamu dan Anggar. Aku nggak bisa. Semoga apa yang sudah aku lakukan ini membantu menjernihkan masalah rumah tangga Pak Lingga dan Bu Arini. Maaf Pak, kita mau balik lagi ke kantor apa mau ke tempat lain? Sebentar, saya telepon Hanifah dulu. Baik. Ayah telepon. Iyalah ya. Hanifah, ayah minta mulai sekarang kamu berhenti mengganggu Pak Lingga dan Bu Arini. Kalau kamu masih melakukannya, ayah hukum kamu. Ayah, kok ayah malah marah sama aku sih? Halo? Ayah? Kita lanjut kantor aja. Siap. Aku ini anaknya loh. Kok bisa-bisanya ayah malah marah sama aku? Kenapa ayah malah mihak mereka sih dibanding aku? Hah? Kenapa malah disuruh jauhin Pak Lingga? Tuhan ku cinta.